Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Tradisian dan bertugas di Serumah 96 dari sebagai Direktur Provinsi Lampung. Di sini saya akan mengerjakan lab yaitu 2016 ya tentang distribute. Di sini 16.1.2 ya. Ini tentang konfigurasi root distribute between ERP dan SPF. Jadi kita buka. Jadi di sini itu kita akan konfigurasi rute distribusi ya itu antara OSPF dan juga ERP. Jadi kita akan fokus di dua seperti ini nih ya. Lalu di sini OSPF ada dua area ya, Bengal dan area jelas ERP ini cuma satu ya di sini. Oke, ini ada dressing kabelnya. Nah, kita butuh plug dulu ya. Di sini kita plus ini lalu di sini kosong 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 tiga ini kosong kosong bisa lagi ya berkelihatan nah ini klik kolom bawah nah ini kita biasa ada sedikit penyesuaian ya di sini ya ini seperti ini aja begini ya begini begini terus ini nanti kita sedikit penyesuaian ya nanti kalau ini sama ya lalu di sini kita ganti tetap satu start tetap dua tiga sini ada satu di sini D2 oke kita stop ini ada D2 oke lalu ini kita klik kanan transfer juga sana ini ada belum bisa pas langsung oke sudah ya nah ini kita split aja ya biar kita kan nah pindah oke ini jadi ini nah, jadi di sini tuh ada 5 objek ya yang kita buat konfigurasi untuk semuanya ya. Lalu verifikasi OSP versi 3 dan menggunakan ini dash family ya kita. AF, Neckborn, dan juga routing versi versi 6 verifikasi EGF Neckborn, routing versi 4 versi 6 lalu konfigurasi redistribute untuk F versi 3 ke ERP dan juga distribute kebalikannya dari ERP ke aspek versi 3 oke langsung dulu kita buat ya kita konfigurasi router 1 dulu di biasa kita ini telepon hunting host ini kita rubah jadi router 1 lalu kita mau IP domain backup lalu IP versi 6 ya. Kita aktifin ini routingnya nah ini kita kasih banner mode ya sudah kita pakai konsol 0 lalu kita exit time 00 loading synchronous exit lalu kita aktifkan ya router versi 3 nya router ASPF versi 3 1 ya dan kita kasih router ID nya versi 1 kita exit dulu lalu kita konfigurasi dulu untuk interface-nya ya ini UNC
E0/0 ya. Ini nomor router 2. Ini kita copy aja ya. Ini versi 4, ini versi 6-nya. Oke. Nah, di sini dia masuk. Jadi versi 3-nya untuk versi 6 dan versi 4 ya. Lalu kita masuk ke int E0/1 ya. Itu sama. Lalu di sini kita buat loop back-nya ya. Kita aktifkan loop back-nya. Lalu kita masuk ke router OSPF versi 31. Lalu kita masukin AF ya, address family di versi 4 unit case-nya. Kita pilih versi loopback. Lalu untuk versi 6 juga kita pasang yang sama. Lalu kita end. Lalu kita WRF. Write memory kita save. Lalu untuk router 2 semua itu kita ambil dulu. Nah, router 2 no IP join lookup IP versi 6 unit case routing ini kita kasih window mode dan juga untuk loggingnya install. Nah, lalu kita buka juga sama router OSPF versi 31. Nah, di sini kita kasih ID-nya adalah 22222. Lalu di sini kita kasih address family versi 4 ya. Kita aktifkan di 4 unit class exceptionally. Lalu di sini kita aktifkan juga untuk versi 6-nya. Address family IPv6 ini guys. Ini kita cek. Lalu kita konfigurasi interface-nya INT 0/0. Nah, kita aktifkan ya. Kita masukkan ini ke versi 4 dan versi mana. Lalu INT E0/1. Lalu di sini itu kita masukkan juga. Oh, tapi di sini tuh tidak kita masukkan spek ya, karena nanti di sini itu menggunakan apa namanya EGRP, gitu protokol ya. Jadi kita hanya kasih konfigurasi basic aja ya. Itu kita kasih address-nya versi juga ya, konfigurasi nanti. Lalu di sini kita router ini baru kita konfigurasi Cisco ya. Lalu di sini kita pakai untuk sistem ini AS number-nya ya. AS number bagi ini AS number-nya itu kita kasih 64512. Lalu F interface-nya itu 001 itu di mana? Oh, bawah ya, berarti E01 ya. Interface E001. Berarti ini ke bawah ya. Sahabat, benar nggak? Di 001 ya. Kita masukkan. Nah, exit ya, baru topologi base lalu kita exit topologi. Nah, ini kita kasih network konfigurasi IP udah fungsinya itu lalu add interface dari 001 masuk down exit. Nah, tadi kan versi 6 apa versi 4 sama versi ini. Ini masuk down interface topologi base shift shift
Foto tiga, lalu figurasi terminal, pos, juga, ini ya, lalu no IP domain lookup, IP versi 6 unit bus routing, kita kasih bannernya, turun konsolnya, kita tingkat ke foldingnya, gitu. Lalu kita konfigurasi interface-nya, IP X010, kita kasih versi 6, sip ya, lalu kita masuk IP E011, kita sama, lalu T L kosong, ya, P 0, ini kita kosong, ya, P 0, nah lalu kita masuk, kita aktifkan EGRP-nya ya, ya, terus go, ini address tinggal F interface namanya default ya, sudah, lalu shutdown, nah yang itu kita exit, kita F interface 010 ya, ini nanti kita shoot, kita exit, lalu apa E011 shoot, exit, lalu F, ini original ya, tadi kita sudah tambahkan F0, ini masuk, exit, topologi base, exit topologi, nah ini baru kita masukkan networknya, software, jadi routernya, lalu kita masukkan XRP root, 3.3, lalu kita exit, address family, ya, kita address family, ini versi 6, unicast, multi system 64512. Sekali lagi ya, kita interface default, lalu kita shutdown ya, karena kita akan mengarahkan ya, kita bilang interface default itu dia semua apa dia apa semuanya semua interaktif ya, kalau kita melakukan default, makanya tadi kita defaultnya kita shutdown, lalu di sini kita akan mengaktifkan yang ingin kita aktifkan saja ya. Oke, kalau yang kita itu E010 ya, tetap 3 yang mana protokol ini masuk, kita logo terisi, so NT E011, NT E011, masuk, kita isi, lalu interface, back 0 juga, kan oh salah ini. Tadi kita 1 belum ya, ini kan itu 1 F E011 ya,
masuk. Oke, kita exit. Lalu kita masuk HTF. Nol. Masuk. Sih. Apa lagi, Bes? XRP router ID. Masih coba. Kan. Oke, kita ke switch di satu ini switch dari tiga ya. Kita enable konfigurasi terminal host di satu, no IP dan lain lookup. Nah, ini kita IP routing, kita aktifkan ya. Karena agar dia bisa melakukan routing ya. Nah, ini base-nya adalah proteksi tiga, layer 3 ya. Jadi bisa switch layer 3. Jadi dia bisa seperti bertindak sebagai router maupun bertindak sebagai switch ya. Kita semua time kosong kosong logging synchronous pasif. Nah, ini kita aktifkan router OSPF versi 3 ya. Router ini luas sih. Di sini kita pakai range. Berarti coba ini kita link itu 00 sampai oh dia 00 dia 03 ya. Dia 00 teman kita tuh kayak oke. Ini kosong kosong sampai 3 ya tadi. Nah, kita tuh kalau kita salah ya. Kita sampai 3 ya benar. Itu kita shutdown. Sip. Lalu kita masuk INT 010. No switch port. Ini kita kasih. Oke. Lalu INT 010. Versi 0 versi 4-nya. Red. Oke. Lalu router SPF versi 3 satu kita terus family versi 4 unicastnya pasif interface ngomong untuk 0 lalu di konfirmasinya audit lalu ada server sebenarnya versi 6-nya tekan juga pasif interface 50 lalu default information validate kita klik ini untuk IP rootnya ada kalau mau mas kemana aja mas
Iya, logika. Ada lebih. Terus kita IP, oh salah, sudah IP versi 6 root, ini kita kasih. Hmm, Tadi kita tuh nggak mau deh. Oh, dari dulu kedua, no IP domain lookup, IP rating, IP versi 6 unit test loading, lalu masuk ini T E0/0 sampai 3 NT A ini kita shutdown kecil masuk ini T E0/0 mau switch port nah ini kita tekan lanjut lagi interface E0/0 sudah sah ini ini kita exit restart kemudian save save tiba kita F E0/0 masuk dunia exit satu lagi base exit oke ya oke terus sekarang kita lepas dua tabel itu fitur verifikasi sudah saya mulai Egbun dan routing itu ada versi itu tadi versi 6 kita verifikasi dulu ya apakah sudah ada Egbunnya ketika ini sudah ada ya di router satu itu di router 2 dan juga router di ini ya lalu ini semua diatur oke lalu di sini kita akan select away di router 2 ya ini kelihatan ya di sini oke ini hasil ya Pak
Lalu kita step 3 verifikasi versi untuk OSPF routing tabelnya. Kita show root OSPF. Cek dulu ya. Di sini ada yang bukan semua ya. Ini di sini enggak. Ini benar ya. Terus di sini bilang benar benar. Jadi kita klik untuk versi 6 dan berhasil ya. Ini sudah terhubung dengan file angka ini ya. Yang harus satu. Karena kita kalau router 2, kita cek untuk EGRP-nya. Ada ya di sini ya. Ini mengarah 2 ya, yang mengarah ke sini, ini ke sini ya. Ini 01 di sini ya. Ini satunya ada 2, yang 10 sudah. Lalu kita verifikasi untuk verifikasi sikapnya. Video juga ya, yang mengarah ke sini. Letaknya ke sini, 01 dengan 01. Kita akan cek kalau di KLP dia berdua. Misalnya dia kalau D itu berarti dynamic, berarti dia menggunakan IRB. Kalau misalnya O, berarti dia menggunakan SPF. Nah, itu ya. Dan lain-lainnya. Kalau misalnya pakai protokolnya BGP, ya dia akan B gitu ya. Oke, di sini juga sama ini untuk versi 6-nya ya. Baik, ini satu, ini satu, ini tiga, tiga ya. Jadi tiga dua, tiga. Sekarang di pos 4 itu kita akan konfigurasi redistribute. Nah, di sini yang akan agak lumayan ini ribet ya. Nanti kita lanjut. Tadi di router 2 ya. Oh, kita masuk ke part 4 ya. Betul, konfigurasi redistribute dari OSPF versi 3 bagian sini ya ke EGRP. Jadi di router 2 itu kita masuk router dan router atau bisa ke config ya. Lalu kita ke router ALG Cisco di desain interest family-nya ya, ini versi 4 dulu ya. Nah, sistem 645.12 lalu ini topologi base distribute and versi 31 ini metriknya kita berapa ini 1 juta 123 123 10 255 1 1 5 sudah ini. Nah, terus kita akan cek dari router dari switch block sudah ada dan sudah ada ya di sini. Coba ini maksudnya ada ekstra apa? Oke. Cek di sini apa tapi external load kan oke. Jadi IP apa IP ini ya IP ini itu adalah eksternal IP dari eksternal yang melewati yang terhubung ke ERP ya. Ya. Nah, lalu di sini kita akan distribute juga untuk versi 4-nya, versi 6. Oke, kita cek kita konfig dulu ya. Ini untuk 2 sama ya. Router ERP Cisco. Ini kita tes family IP versi 6.
Automation System 645512. Nah, lalu di sini kita base topologi base ya. Topologi base ini default matrix sepuluh dua lima lima satu satu lima besok ini redistribute SPF satu oke sudah kita bahaskan ya sudah kita simpan dulu selanjutnya di sini kita cek versi 6 nya ada oh ada nah di sini ada ya nah X nah berarti dia di sini benar ya 11 11 ini satu nanti kita sepotong di ini oke benar ya konfigurasi sudah benar nah aduh di ternyata dia join start end dulu ya open XRP disco kalau guys berarti ini kita diskusi SP1 untuk connection terus ini kita coba oh di sini bertambah ya dia di sini ya tadi cuma langsung sebelumnya kan dia nggak ada ya dia cuma hanya ada 1 2 3 4 5 nah sekarang sudah ada 6 ya tambah cuma untuk yang lanjut kita adalah part 5 ya kita kebalikannya jadi kita dari HRV ke HRV versi 4 ke dalam aspek segitiga di sini kita di terminal jadi kan router SPF yes SPF ya tiga lanjut ini lalu router awal tiga 1 personally versi 4 ya ini crash kita hitung dulu baru kita redistribute EFP 64512 sudah ini kita akan jangan lift ya sintas kita biarkan dulu nah ini kita akan cek dulu konfigurasi dulu oke di sini dia masih hmm, astagfirullah so kita di D2 ah ilaha illallah pantesan dia nggak mau pantesan dia nggak mau ini ada rota base dari beda satu namanya berunsur ya kalau IA itu internal kalau E2 itu eksternal tapi dia menggunakan default ya kalau E1 itu
dia matrix satu. Jadi itu ada kayak include apa? Ada tambahan costnya ya. Jadi dari internal dari satu tuh ditambah gitu lah. Kalau misalnya E2 itu defaultnya gitu. Jadi kita hanya mengatur matrix asal matrix 100 gitu ya. Jadi cuma itu saja ya. Tidak ada tambahan biaya, tidak ada biaya tambahan untuk melewatinya. Oke, 100 ini distribute XFP. Nah, di sini matrix type-nya kita cek. Ini ada matrix tipe 1 dan tipe 2. Ini kita ke tipe 1, kita exit. Di sini ketika kita cek lagi, maka dia akan berubah menjadi tipenya S1. Nah, coba kita cari perbedaan kedua tipe dari SPF. Kalau S1, nah ini S1 ya, nah dia ada hitungan kosnya adalah aditif. Itu adalah menambahkan. Jadi kos eksternal dan kos internal dari router, jadi dari lokal. Terus itu ditambah dari sini. Itu kan ada kos nih, ini ada kos gitu ya. Ketika di semua drive, maka dia ada biaya tambahan. Jadi dari sini itu ke sini ditambah. Nanti ke sini ketambah lagi, tambah lagi gitu ya. Sampai dia nyampe ke tujuan. Gitu. Ini kos yang digunakan. Ini ada internal dan eksternal, jadi saling apa namanya bertambah ya kadang-kadang. Kan metric default ini tidak ya, karena tipe 2 dan defaultnya. Kalau di sini berkonstruktor, jadi lebih disukai daripada tipe 2 jika SPR sama. Jadi ini perlu konfigurasi tambahin lagi. Tapi jika tipe 2, ongkosnya itu udah tetap, jadi mau kita kemana aja tetap segitu gitu ya. Selagi dia masih di satu area yang sama. Kita seperti itu. Lalu pas yang digunakan tuh hanya kos eksternal yang diperkenalkan. Jadi ketika di setnya misalnya trik 100 gitu ya, kosnya tetap 100 gitu. Kalau metrik yang digunakan OSPF ini adalah default ya bener ya. Lalu ini kurang disukai dibandingkan tipe 1 di sini. Jadi mengasumsikan bahwa biaya atau cost untuk mencapai tujuan eksternal tersebut jumlahnya lebih besar daripada biaya internal di dalam dana. Ya, jadi harap saja itu ya mencapai tujuan eksternal tersebut jauh lebih besar daripada yang ada di sini. Lalu, cost yang dilaporkan. Jadi router area board atau ASPR itu telah hanya mengiklankan satu nilai cost tetap untuk router eksternal tersebut. Cost ini tidak bersama meskipun paket melintasi banyak. Oh, jadi tidak bertambah ya ketika sudah di set ya, maka ini menggunakan satu pos saja ya. Jadi kapan digunakan ketika di perusahaan umum digunakan ketika Android terhubung ke jaringan eksternal. Oke. Nah, berarti ini ada catatan ya ketika menggunakan tipe 2, tipe default. Ya, kalau tipe default emang dia eh, yang tipe 2 dia hanya menghilangkan ya. Jadi kosnya walaupun mau ke root eksternal, internal itu ya kosnya tetap sama ya. Karena satu kos, nah, karena kosnya tidak bertambah meskipun paket untuk berarti banyak hop ya. Hop itu seperti ini hop lagi gitu ya. Lalu kalau yang tipe satu, jadi kerjaan itu adalah memperhitungkan total biaya perjalanan, jadi menambahkan biaya eksternal yang dikeluarkan oleh SBR dengan biaya internal yang diperlukan untuk mencapai ekspektasi. Misalnya kita mau ke sini dan ke sini, gitu ya. Lalu di sini cost, gitu ya. Cost digunakan telah tipe satu akan menambah biaya antarmuka masuk ke total metode tersebut. Jadi ketika kita ke sini, itu kita melewati berapa hook. Nah, itu akan dihitung costnya. Setelah sini cost ada 5, ini 10, dan bagian tidak akan 10 ke 100 per berapa gitu ya. Jadi akan berkurang. Akan digunakan ketika Anda memiliki beberapa router batas ya, one OSPF Anda kejarnya eksternal sama, tetapi beberapa router sesuai cost yang lebih rendah daripada yang lainnya. Satu memberikan Indonesia lebih baik. Intinya seperti itu ya. Lebih seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan show untuk nya sama aja ya. Ini udah tadi ya. Lalu di sini kita akan ping. Nah, kita akan ping ke IP ini ya. Ini luput nav. Nah, kita ambil dulu. Ini berhasil ya. Dari ping dari dari ini satu. Selanjutnya, itu kita akan konfigurasi redistribute untuk IP versi 4, versi 6-nya. Nah, jadi di sini kita akan using bootmap. Jadi kita akan konfigurasi redistribute ya.
Kita kalau takut kita salah lagi ya. Exit dulu. Ini kita roadmap 20 per 10. Nah, ini kita set. Nah, metrik type-nya itu adalah tipe 1. Exit. Lalu kita masuk ke router SPF versi SPF versi 3 untuk kita palingnya versi 6. Lalu kita redistribute untuk ERP 64512. Ultimate-nya itu yang apa tadi ya? Yang ini ya. Nah, ini IO. Nah, ini IO 20. I20 ini improve connection. Jadi kita dan exit. Lalu di sini jadi jadi root IO itu akan matching ke semua distribute router. Jadi include connection interface ini untuk yang IRP 64512. Nah, kita lanjut ke step 6. Ininya kita lanjut untuk verifikasi. Ini kita cek untuk ID1 ya. Kalau sudah berhasil. Nah, ini. Dia belum muncul ya. Ini semua belum muncul. Kita buka ping dulu ya. Nah, jadi dia belum muncul ya. Dia belum muncul untuk IP versi ini. Yang external hard ya. Tapi di sini udah harusnya. Segmen, kita segmentik tipe 1. Dia belum muncul. Jadi di sini ada masalah, dia belum muncul ya untuk tingkapan versi namanya. Harus kita ulang, coba kita ulang. Sip. Coba kita di sini. Oh, benar. Ada 20 ini kan. Sepuluh set meter type-nya tipe 1. Baru kita foto SPF versi 3 G1 nih. Ini kan adminnya kita tentu oke versinya. Jadi kita oke aja. Kita kasih. Oh, oke. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, ini kita cek. Nah, ini ingat ya kalau misalnya EI berarti dia OI ya. O itu protokolnya, I itu adalah internal. Internal itu maksudnya internal. Jadi dia itu masih dalam satu apa namanya? Satu area ya. Nah, kalau misalnya E1 berarti dia menggunakan eksternal tipe 1 ya. Kalau kita di sini saya tipe 1 ya. Ingat tipe 1 itu dia itu setiap dia melewati hop maka dia akan dikenakan biaya tambahan pada setiap hop ya. Karena dia itu akan ya
Itu cost eksternal, itu ditambah cost internal dari router lokal ke SDN. Jadi setiap misalnya mau ke sini, itu di setiap hubnya itu akan dikenakan biaya. Walaupun misalnya di sini dia satu ABR, maka dari ABR itu tentukan berapa costnya. Jadi dari sini kita ke sini, itu dari itu ditambah internal ya, itu internal tambah eksternal ini. Gitu ya. Jadi costnya kan berkurang. Wah, seperti ini, dia akan berkurang dari sini. Gitu. Oke. Oke, itu saja sudah selesai ya. Itu saja pelatihan dari lab 16.1.2 tentang konfigurasi route distribute between XRP dan SPF. Ya, konfigurasi rute distribusi antara XRP dan SPF. Oke, itu saja dari saya. Baik kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.